Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 4 akan mempresentasikan tugas teori akuntansi yang berjudul Kerangka Konseptual Suatu Model. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ugi Siti Dayana, NIM 18104-251. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual suatu model. Salah satu model adalah kerangka konseptual yang dikembangkan oleh FASB yang diwujudkan dalam seperangkat pernyataan resmi yang disebut Statement of Financial Accounting Concept. Model FASB digunakan sebagai basis pembahasan dalam bab ini karena model tersebut memuat secara lengkap penjelasan, penalaran, dan argumen untuk tiap konsep dipilih hingga mempunyai aspek pembelajaran atau pembelajaran dan pendidikan yang bermanfaat. Lanjut, ada tujuan pelaporan keuangan. Tujuan adalah ke arah mana segala upaya, tindakan, dan pertimbangan dicurahkan titik. Oleh karena itu, penentuan tujuan pelaporan keuangan merupakan langkah yang saling krusial dan perekayasaan akuntansi. Tujuan pelaporan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, susunan sistem keuangan. Lanjut, ada pemakai dan kepentingannya. Dalam suatu lingkungan negara, banyak pihak potensi yang dituju atau berkepentingan dan kepentingan mereka sangat beragam. Misalnya, FASB merinci pemakai potensi yang dapat dituju oleh pelaporan keuangan, yaitu kepentingan pemakai juga beragam tidak hanya antara kelompok pemakai tetapi juga di dalam kelompok pemakai. Beragam kepentingan antara lain adalah pertanggungjawaban, kebermanfaatan, keputusan, riset keuangan di pasar, penentuan tarif, penentuan pajak dan pengendalian sosial, pengendalian alokasi sumber daya ekonomi, dan pengukuran kinerja entitas. Lanjut, ada aspek sosial tujuan pelaporan. Sebagai teknologi, pelaporan keuangan dalam suatu negara harus direkayasa sebagai sehingga tujuan sosial dan ekonomi negara tercapai. Tujuannya nasional dapat tercapai apabila kegiatan individual dengan berbagai motivasi untuk mencapai tujuan individu juga memaksimumkan tujuan negara. Dengan kata lain, terjadi keselarasan antara tujuan atau perilaku ekonomi individual. Lanjut, ada pendekatan, penentuan tujuan dan implikasi pelaporan. Berkaitan dengan ini, Bloom dan Ergen mendeskripsikan 3 macam tujuan kegiatan sosial atau masyarakat. Yang pertama ada tujuan fungsional, kedua ada tujuan bersama, ketiga ada tujuan kelompok. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individu di dalamnya. Yang kedua ada tujuan bersama. Adalah salah satu beberapa tujuan visual yang dengan tujuan individu lainnya. Tujuan bersama ditentukan dengan mengidentifikasikan dahulu tujuan-tujuan individu, kemudian memilih tujuan-tujuan individual atau seluruh anggota masyarakat yang sama untuk dijadikan tujuan kegiatan sosial. Yang ketiga ada tujuan kelompok dominan, adalah menjadikan tidak relevan atau dianggap terlalu lemah untuk mempengaruhi kegiatan sosial. Kalau akuntansi sebagai kegiatan sosial harus menentukan tujuan atau kelompok dominan. Harapannya adalah sebagai tujuan kelompok non dominan dan ada yang selaras dengan tujuan kelompok dominan. Lanjut, ada perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Atas dasar aspek sosial di atas, tujuan pelaporan keuangan dalam profesi akuntansi di Amerika mengalami semacam evolusi. Titik perkembangan terjadi karena pergeseran kesepakatan dalam hal siapa kelompok yang dituju, apa kepentingannya, dan seperti apa model pengembalian keputusan yang digunakan. Di sini ada yang dibahas secara ringkas tujuan pelaporan yang diajukan oleh badan-badan tersebut. Yang pertama ada tujuan versi Asobat. Yang kedua ada tujuan versi APB nomor 4. Yang ketiga ada tujuan versi True Blood Committee. Di sini ada teori di balik tujuan pelaporan FASB. Telah disebutkan bahwa aspek konteks lingkungan, karakteristik dan keterbatasan informasi dan fokus atau lingkungan pelaporan menjadi pertimbangan dalam perumusan tujuan pelaporan. Tentu saja ada alasan teoritas mengapa FASB menetapkan bahwa investor dan kreditor menjadi sasaran tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan entitas non-bisnis untuk organisasi non-bisnis dimasukkan sebagai salah satu komponen kerangka konseptual. FASB berargumen bahwa karakteristik kedua kategori organisasi mengandung persamaan dan perbedaan, tetapi tidak perlu disusun 2 kerangka konseptual terpisah untuk masing-masing kategori organisasi. Lanjut, di sini ada nilai informasi.
Mengatakan bahwa informasi harus dimanfaatkan bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. Berikut dibahas secara ringkas kriteria dan unsur-unsur pembentukan kualitas informasi. Yang pertama ada keterpahamian, kedua ada keberpautan, ketiga ada nilai prediktif, keempat ada nilai balikan, kelima ada ketepatwaktuan, keenam ada keterandalan, ketujuh ada ketepat penyimbolan, kedelapan ada keterujian, ke-9 ada kenetralan, ke-10 ada keterbandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rizka Oktaviani, NIM 18104218. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman saya. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu elemen-elemen statement keuangan. Elemen statement keuangan adalah makna atau konstruk yang sengaja ditentukan dalam perekayasaan akuntansi untuk menimbulkan atau mempresentasi realitas kegiatan usaha suatu badan usaha, sehingga orang-orang yang dapat membayangkan realitas kegiatan tersebut secara keuangan tanpa harus menyaksikan sendiri secara fisik kegiatan tersebut. Definisi elemen. Definisi elemen mengacu pada kelas objek luas, misalnya aset atau biaya. Definisi berkaitan dengan beberapa karakteristik utama elemen statement keuangan. Titik definisi elemen merupakan penyaringan atau kriteria penting pertama untuk menentukan isi statement keuangan. Untuk disajikan melalui statement keuangan, suatu objek atau pos tidak cukup hanya memenuhi definisi, tetapi harus memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran. Pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan berarti pencatatan secara resmi suatu kuantitas hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan refleksi dalam statement keuangan. Pengukuran adalah penentuan besarnya unit pengukur yang akan diletakkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, dan keadaan untuk mempresentasi makna atau atribut objek tersebut. Pelaporan dan statement keuangan. Pelaporan keuangan mencakupi pula penyediaan informasi yang manajemen ingin menyampaikan selain melalui statement keuangan, baik lantaran informasi tersebut wajib diungkapkan untuk memenuhi undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebiasaan, maupun lantaran manajemen sendiri menganggap bahwa informasi tersebut bermanfaat bagi pihak luar dan berkehendak untuk mengungkapkannya secara luas dan sukarela. Nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Pengukuran sering dibedakan dengan penilaian karena perbedaan saat pengukuran. Ditinjau dari saat pengukuran, terdapat dua saat penting pengukuran pada saat pengakuan mula-mula dan saat pengukuran baru mulai. Pengakuan mula-mula adalah pengukuran pada saat suatu elemen atau pos timbul dan dicatat pertama kali akibat transaksi, kejadian, atau keadaan. Sedangkan pengukuran baru mulai adalah pengukuran dalam periode-periode setelah pengakuan mula-mula untuk menentukan jumlah rupiah bawaan baru yang tidak berkaitan dengan jumlah rupiah sebelumnya. Penentuan aliran kas masa datang. Aliran kas masa datang umumnya harus diestimasi. Ada beberapa dasar penentuan jumlah rupiah kas masa datang. Dasar tersebut dibahas berikut ini. Yang pertama, taksiran atau estimasi tersebut adalah jumlah rupiah tunggal yang paling boleh jadi dalam suatu kisaran atau letak beberapa jumlah rupiah estimasi yang mungkin terjadi dalam statistika. Jumlah rupiah ini merupakan modus suatu distribusi variabel. Aliran kas estimasi adalah jumlah rupiah tunggal yang akan diterima atau dibayar di masa datang. Beberapa atau besar aliran kas estimasi menjadi komponen aliran kas harapan. Aliran kas harapan adalah gunggung beberapa jumlah rupiah berbobot probabilitas dalam suatu kisah jumlah rupiah estimasi dan yang mungkin terjadi. Nilai sekarang aliran kas masa datang. Menggunakan nilai sekarang dan aliran kas masa datang dalam pengukuran memerlukan pemahaman tentang pengertian dasar berikut. Nilai sekarang adalah pengukuran sekarang aliran kas masuk atau keluar masa datang.
Nilai sekarang harapan adalah gunggung beberapa nilai sekarang berbobot probabilitas suatu kisar aliran kas estimasi dan yang mungkin terjadi yang semuanya didiskon dengan tingkat bunga yang sama. Nilai wajar adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu objek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan. Tujuan nilai sekarang dalam pengukuran. Tujuan penggunaan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi adalah untuk menangkap atau merefleksi sedapat mungkin perbedaan ekonomi antara sehimpunan aliran kas masa datang dan untuk mengestimasi nilai wajar. Nilai sekarang akan mampu membedakan beberapa aliran kas yang tampak sama besarnya. Pengukuran atas dasar nilai sekarang aliran kas masa datang akan menghasilkan informasi yang lebih berpaut daripada pengukuran yang didasarkan atas aliran kas yang tidak didiskon. Pengukuran akuntansi umumnya didasarkan pada jumlah rupiah dibentukan pasar yang teramati seperti kas yang diterima atau dibayar dalam jual beli suatu aset. Prinsip-prinsip umum. 1. Sedapat-dapatnya aliran kas estimasi dan tingkat bunga harus merefleksi asumsi-asumsi tentang kejadian dan kepastian masa datang yang dipertimbangkan dalam memutuskan apakah memperoleh atau tidak suatu aset sekelompok aset dalam suatu transaksi tunai yang bebas. Kedua, tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskon aliran kas harus merefleksi asumsi-asumsi yang konsisten dengan asumsi-asumsi yang melekat pada aliran kas estimasi dan agar pengaruh asumsi tidak berganda atau malahan terabaikan. Yang ketiga, aliran kas estimasi dan tingkat bunga harus bebas dari biasa dan faktor yang tidak berkaitan dengan aset atau kewajiban yang bersangkutan. Yang keempat, aliran kas animasi yang tingkat bunga harus merefleksi kisar munculnya yang mungkin terjadi daripada jumlah rupiah tunggal paling boleh jadi minimum atau maksimum. Manfaat dan keterbatasan model. Sebagian suatu model kerangka konseptual RK versi FASB di atas mempunyai manfaat sebagai sumber untuk pengembangan hal yang sama untuk lingkungan yang lainnya. Karena konteks lingkungan yang berbeda yang dikembangkan untuk setiap negara dapat sama atau berbeda bahkan dengan model yang dijadikan acuan. Teknologi transfer teknologi. Bila akuntansi dipandang sebagai teknologi RK, dapat dipandang sebagai produk teknologi. Dalam hal inilah harus dibedakan antara transfer teknologi dan transfer produk. Transfer teknologi dapat diartikan sebagai transfer proses penalaran dan perekayasaan untuk menghasilkan produk yang paling efektif untuk mencapai tujuan fungsional akuntansi negara sasaran. Pengaruh RKFASB. Dalam kenyataannya, RKFASB mempunyai pengaruh atau dampak yang besar dalam memicu dan melandasi pengembangan RK di beberapa negara lain pada periode kode pengembangan atau pada periode setelah RKFASB selesai. Dokumen kebijakan. Kerangka konseptual FASB merupakan suatu dokumen kebijakan atau politis dan bukan dokumen atau karya ilmiah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.